Tentu kita sudah tidak asing sama suara yang barusan kita dengar. Suara itu sangat melegenda di kalangan masyarakat Nusantara. Ada yang memanggil kuntilanak dan ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Pontianak. Saking melegendanya suara tersebut sampai ada suatu daerah diberi nama dengan suara tersebut oleh masyarakat setempat. Dalam cerita rakyat Nusantara, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas, dan dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul pada bulan purnama dan selalu diiringi harum bunga kemboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan, namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu.
kuntilanak sering dikaitkan dengan wewangian bunga, yaitu bunga Kamboja. Konon katanya sewaktu si Kunti ini muncul selalu diiringi dengan wangi harum bunga Kamboja. Selain bunga Kamboja, bunga melati juga kadang dikaitkan dengan kedatangan atau saat adanya sang makhluk ini. Dikatakan bahwa kuntilanak sangat menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Di pohon tersebut ia duduk bersemayam dan sesekali mengeluarkan suara tawanya yang melengking sehingga membuat orang ketakutan apabila mendengarnya. Diceritakan juga bahwa pria yang tidak berhati-hati dengan makhluk ini dapat dibunuh setelah si Kunti berubah wujud menjadi penghisap darah. Sosok Kunti sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi dan sepi. Ada juga mitos yang beredar di masyarakat mengatakan siapa saja yang bisa menancapkan paku di leher bagian belakang Kunti tersebut serta-merta berubah menjadi sosok seorang wanita cantik dan bisa dijadikan istri. Kunti yang sudah berubah wujudnya menjadi manusia bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya selama paku yang telah ditancapkan masih berada di lehernya. Sebelum Anda mencoba membuktikan, perlu diketahui bahwa makhluk gaib tidak bisa menjadi benda padat dalam waktu yang lama. Jelas akan sangat sulit untuk mengubah wujud dari si kuntilanak tersebut. Berdasarkan primbon Jawa, mimpi ketemu kuntilanak adalah sebuah pertanda baik yang konon berhubungan dengan persahabatan dan perubahan dalam hidup. Kamu akan bertemu seorang sahabat yang baik. Namun, ada juga yang menafsirkan kalau mimpi ini adalah sebuah pertanda waspada. Menurut beberapa sumber, nama Pontianak bermula dari kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu hantu berwujud kuntilanak saat dirinya sedang menyusuri Sungai Kapuas. Tempat tersebut bernama Hun Tien yang banyak dihuni etnis Tionghoa di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri lahir pada tahun 1142 Hijriah, 1729, 1730 Masehi. Ia adalah putra dari Al-Habib Husin, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah pendiri serta menjadi sultan pertama di Kerajaan Pontianak. Al-Kisah diceritakan setiap menyusuri Sungai Kapuas, Sultan Syarif selalu diganggu kuntilanak. Ia pun terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak. Selain itu, lokasi peluru meriam yang ditembakkan jatuh, akan didirikan sebuah kesultanan. Peluru meriam jatuh di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini dikenal dengan nama Bering. Sangat banyak rumor yang berkembang di masyarakat menyangkut nama yang satu ini, terutama di wilayah Nusantara. Bagi seseorang yang mendengar suara seolah-olah dekat, itu berarti keberadaan sosok Pontianak jauh, dan sebaliknya jika mendengar suaranya terasa jauh, sosok Pontianak dekat dari pada orang tersebut.
Kuntilanak juga berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tidak sedikit orang yang berjumpa dengan sosok yang satu ini. Terutama bagi orang-orang yang memiliki aktivitas larut malam, dan bagi paranormal sosok yang satu ini bisa juga dimanfaatkan untuk menyakiti orang lain. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang kerasukan sosok kuntilanak, terutama para wanita yang sedang kosong pikirannya. Jin yang satu ini juga banyak dimanfaatkan paranormal untuk menakut-nakuti bahkan membunuh orang-orang yang diingininya. Ada juga yang mengatakan kuntilanak bisa dipanggil dengan menyeru nama-nama orang yang telah meninggal secara tragis, semisal perempuan meninggal dalam kecelakaan atau menjelang melahirkan. Inilah beberapa mitos yang masih berkembang di masyarakat. Semoga cerita ini bisa memberi pengetahuan dan hiburan. Terima kasih sudah menonton kisah ini dan tunggu episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah, sila tulis di komentar agar kita bisa sama-sama mendapat pengetahuan. Bila bunyi bersatu, kau milikku.